Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wijaya Danar Putra, NIM 114180026 dari kelas B Sistem Informasi Lingkungan dan Penginderaan Jauh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT terkait penginderaan jauh. Untuk table of content-nya, yang pertama nanti akan membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang pengertian-pengertian dari penginderaan jauh. Yang kedua tentang konsep penginderaan jauh. Ketiga, komponen-komponen penginderaan jauh. Yang keempat dan terakhir itu ada hasil penginderaan jauh. Untuk yang pendahuluan, penginderaan jarak jauh adalah ilmu, untuk beberapa kasus dapat dikatakan sebagai seni, dalam penerimaan atau perolehan informasi mengenai permukaan bumi tanpa secara langsung melakukan kontak dengannya. Menurut Thomas M. Lillesan dan Ralph W. Gifford, penginderaan jarak jauh adalah ilmu dan seni dalam memperoleh informasi yang berguna mengenai suatu objek, area, atau fenomena melalui analisa data yang diperoleh melalui suatu perangkat yang tidak melakukan kontak langsung dengan objek, area, atau fenomena tersebut selama investigasi. Jadi di sini penginderaan jauh itu nanti kita tidak melakukan kontak langsung dengan objek yang akan kita teliti atau kita dapatkan citranya. Yang selanjutnya ada konsep penginderaan jauh. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diungkapkan di slide sebelumnya, konsep-konsep yang terdapat dalam sebuah sistem penginderaan jarak jauh atau inderaja dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk yang pertama, akuisisi dan interpretasi citra dari angkasa dan udara. Kedua, sumber utama dari data geografis. Ketiga, penginderaan jauh, termasuk teknik-teknik untuk akuisisi data dan prosesnya dimanapun pada bumi dengan biaya rendah. Keempat, potensial untuk perubahan yang konsisten dan berulang-ulang. Yang kelima, ada banyak sistem analisa citra yang terdiri dari fungsi-fungsi analitik yang canggih. Yang terakhir, data yang telah diinterpretasi pada sistem inderaja dapat digabung dengan data lapis pada sebuah SIG. Untuk komponen penginderaan jauh, yang pertama ada tenaga. Sumber tenaga penginderaan jauh ini berasal dari tenaga alami dan tenaga buatan. Untuk tenaga alaminya sendiri berasal dari matahari, dan tenaga buatan penginderaan jauh itu biasa disebut dengan pulsa. Penginderaan jauh menggunakan tenaga matahari ini disebut sistem pasif, sedangkan penggunaan tenaga pulsa disebut sistem aktif. Tenaga matahari mengenai objek di permukaan bumi yang kemudian dipantulkan oleh sensor. Jumlah tenaga matahari yang mencapai bumi atau radiasi dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Jumlah tenaga yang diterima pada siang hari lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga pada sore hari. Dengan menggunakan tenaga pulsa, dapat dilakukan pula penginderaan jauh pada saat malam hari. Proses perekaman objek melalui pancaran tenaga pulsa harus berkecepatan tinggi karena pada saat pesawat bergerak, tenaga pulsa atau tenaga pulsar yang dipantulkan oleh objek direkam oleh alat sensor. Pantulan pulsar ini tegak lurus menghasilkan tenaga yang besar, sehingga rona yang terbentuk akan berwarna gelap. Adapun jika tenaga pantulan pulsar kecil, rona yang terbentuk akan cerah. Untuk selanjutnya, komponen selanjutnya, objek. Untuk objek penginderaan jauh adalah semua benda yang berada di permukaan bumi, seperti tanah, air, batuan, manusia, kota, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan sejenisnya, hutan, dan dapat juga benda angkasa seperti awan. Terdapat 3 interaksi antara bentuk tenaga dan objek, yaitu yang pertama ada absorption atau proses diserapnya tenaga oleh objek. Itu bisa dilihat pada gambar yang arah panah di bawah C itu diteruskan atau diserap. Transmission yaitu proses yang diteruskan oleh tenaga objek, yaitu tadi seperti yang C. Untuk yang selanjutnya, reflection yaitu proses dipantulkannya tenaga oleh objek. Tenaga pemancar akan dipantulkan tergantung dari sifat atau karakteristik objek. Objek dipantulkan ke arah yang sama apabila objek memiliki tekstur yang halus atau seperti cermin atau jalanan beraspal. Objek yang memiliki tekstur kasar, arah pantulannya akan menyebar ke segala arah.
Itu bisa dilihat pada gambar di samping, itu dari sinar matahari akan mengarah ke suatu objek seperti tanah atau yang lainnya. Nanti untuk sinar matahari dapat diserap atau diteruskan seperti gambar C, dan selanjutnya nanti akan dipantulkan untuk sensor pada satelit, dan setelah itu nanti akan ditangkap oleh suatu pemancar. Nah, di situ nanti akan berbentuk seperti citra. Nah, selanjutnya akan bisa diolah datanya. Selanjutnya ada sensor. Sensor merupakan alat dari penginderaan jauh yang berguna untuk menangkap atau menerima tenaga pantulan maupun pancaran radiasi elektromagnetik, contohnya kamera udara dan scanner. Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Pengumpulan data sensor ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, distribusi daya force direkam dengan gravitometer. Yang kedua, distribusi gelombang bunyi direkam dengan sonar yang digunakan untuk mengumpulkan data gelombang suara dalam air. Yang ketiga, distribusi gelombang elektromagnetik direkam dengan kamera untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pantulan sinar. Yang selanjutnya ada detektor, di mana adalah alat perekam yang ada pada sensor. Untuk selanjutnya, komponen selanjutnya ada wahana. Wahana adalah sarana untuk menyimpan sensor seperti pesawat terbang, satelit, dan pesawat ulang-alik. Selanjutnya ada perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dapat pula dengan cara numerik atau cara digital, yaitu menggunakan komputer. Untuk hasil penginderaan jauh sendiri dapat dihasilkan sebuah citra, di mana kita dapat membedakannya dengan perbedaan namanya citra foto atau foto udara dan citra non-foto. Untuk citra foto sendiri adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera yang dipasang pada pesawat udara. Untuk beberapa klasifikasi citra foto, yang pertama, spektrum elektromagnetik dapat dibedakan menjadi foto ultraviolet, foto ortokromatik, foto pankromatik, foto infrared asli, dan foto infrared modifikasi. Untuk yang kedua, sumbu kamera. Berdasarkan sumbunya bisa dibedakan menjadi foto vertikal atau foto tegak, dan foto condong atau foto miring. Berdasarkan sudut liputan kamera dibedakan menjadi sudut kecil, normal, lebar, dan sangat lebar. Berdasarkan jenis kameranya dapat dibedakan menjadi foto tunggal dan foto jamak. Untuk berdasarkan warna dapat dibedakan menjadi foto warna asli berupa foto pankromatik berwarna, dan selanjutnya ada foto berwarna semu atau foto infrared berwarna. Yang terakhir, berdasarkan wahana dibedakan menjadi foto udara dan foto satelit atau foto orbital. Untuk hasil penginderaan jauh yang kedua berupa citra non-foto atau gambaran suatu objek yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Hasilnya bisa disebut juga sebagai foto satelit. Citra non-foto ini berdasarkan wahana yang digunakan antara lain dapat dibedakan menjadi A. Yang pertama, citra dirgantara, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Yang kedua atau B, citra satelit, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Citra ini bisa dibedakan atas penggunaannya. Yang pertama, citra satelit untuk penginderaan planet. Kedua, citra satelit untuk penginderaan cuaca. Citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, dan citra satelit untuk penginderaan jauh. Terima kasih. Sekian dari presentasi PPT yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.